Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dida Zaskia dengan NIM H0712311043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Business Intelligence. Yang pertama, konsep dasar bisnis elektronik. Definisi e-business. E-business adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan aktivitas bisnis secara elektronik, mencakup seluruh proses bisnis dari internal hingga eksternal dari perusahaan. Komponen utamanya yang pertama e-commerce atau jual beli online, yang kedua e-marketing atau pemasaran digital, yang ketiga e-supply chain management, dan yang keempat e-customer service. Karakteristiknya yang pertama otomasi proses bisnis, yang kedua integrasi sistem informasi, yang ketiga kolaborasi digital real time, dan yang keempat akses layanan 24/7. Evolusi bisnis elektronik. Era 1.0 yaitu pada tahun 1990 sampai tahun 2000, yaitu katalog online, di mana bentuknya itu adalah website statis, informasi produk dasar, dan brochureware. Selanjutnya era 2.0 yaitu tahun 2000 sampai tahun 2010, transaksi online. E-commerce berkembang, payment gateway, dan shopping cart. Selanjutnya era 3.0 tahun 2010 sampai tahun 2020, social commerce. Mobile commerce dominan, social media integration, dan personalisasi. Selanjutnya era 4.0 2020 sampai sekarang, AI dan omnichannel. Kecerdasan buatan, machine learning, Internet of Things, dan blockchain. Selanjutnya jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, B2C atau business to consumer. Definisinya yaitu bisnis yang menjual langsung ke konsumen, contohnya adalah Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Selanjutnya adalah B2B atau business to business, yaitu transaksi antar perusahaan, contohnya Alibaba, Indo Trading, dan Embase. Selanjutnya C2C atau consumer to consumer, yaitu konsumen yang menjual ke konsumen. Contohnya OLX, Carousel, dan eBay. Selanjutnya adalah C2B atau consumer to business, di mana konsumen menawarkan ke bisnis. Contohnya adalah freelancer, Upwork, Fiverr. Selanjutnya ada B2G atau business to government, yaitu bisnis ke pemerintah. Contohnya LPSI dan e-procurement. Selanjutnya yang terakhir adalah G2C atau government to citizen, yaitu layanan pemerintah ke warga, contohnya iktp dan BPJS online. Model bisnis e-commerce terkini. Yang pertama, marketplace model, platform yang mempertemukan penjual dan pembeli. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang kedua, online store atau inventory model, di mana toko online yang menjual produk dari inventory sendiri. Contohnya Berrybenka, Zalora, dan Sociola. Yang ketiga, dropshipping model, menjual produk tanpa menyimpan stok. Keuntungannya, modalnya kecil dan resikonya rendah. Dan yang keempat, subscription model, pembayaran berkala untuk akses produk atau layanan, contohnya seperti aplikasi Netflix, Spotify, dan Disney+. Dan yang terakhir adalah on-demand service model, di mana platform ini menghubungkan penyedia layanan dengan konsumen. Contohnya adalah aplikasi Gojek, Grab, dan Airbnb. Selanjutnya, dampak adopsi teknologi digital
Ada dua, yaitu ada dampak positifnya dan ada tantangannya. Yang pertama untuk dampak positif yaitu peningkatan efisiensi. Otomasi mengurangi waktu dan biaya 30-40%. Jangkauan pasar yang luas. Akses global tanpa batasan geografis. Data-driven decision, analytics real time, untuk keputusan yang akurat. Tantangannya, yang pertama, risiko keamanan cyber, data breach, hacking, dan fraud. Yang kedua, investasi yang tinggi, biaya infrastruktur dan training. Dan yang tantangan yang terakhir adalah compliance dan regulasi, GDRP, PDP, dan pajak digital. Selanjutnya, online value proposition atau OVP. Definisi dari OVP. Online value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan melalui perusahaan dengan melalui platform digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nilai fungsionalnya, yang pertama kemudahan akses, yang kedua kecepatan layanan, yang ketiga efisiensi biaya, dan yang keempat adalah kelengkapan produk. Selanjutnya nilai experiential. Yang pertama user experience, yang kedua personalisasi, yang ketiga interaksi engaging, dan yang keempat gamification. Dan yang terakhir nilai emosional. Yang pertama brand trust, yang kedua community, yang ketiga status sosial, dan yang keempat adalah entertainment. Selanjutnya contoh implementasi OVP. Yang pertama di aplikasi Tokopedia. OVP-nya adalah mulai aja dulu, marketplace terlengkap. Gratis buka toko online, sistem pembayaran aman, berbagai metode pembayaran, dan punya program gratis ongkir dan cashback. Yang selanjutnya adalah Gojek, OVP super app untuk semua kebutuhan. Ada 20 plus layanan dalam satu aplikasi, kecepatan dan kemudahan akses, harganya transparan, dan pemberdayaan driver lokal. Contoh yang ketiga adalah aplikasi Netflix. Dengan OVP Unlimited Entertainment Anytime dan Anywhere. Konten original berkualitas, personalisasi rekomendasi AI, tanpa iklan tanpa batas, multi-device streaming. Yang ketiga adalah Business Intelligence atau BI. Definisi dari Business Intelligence. Business Intelligence ini adalah serangkaian teknologi aplikasi dan praktik untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Komponen dari Business Intelligence yang pertama warehousing, yang kedua data mining, yang ketiga OLAP atau Online Analytical Processing, yang keempat reporting dan analytics, dan yang terakhir adalah dashboard dan visualization. Tujuan dari BI adalah yang pertama insight untuk keputusan strategis, yang kedua identifikasi peluang bisnis, yang ketiga optimasi operasional, yang keempat prediksi tren di masa depan, dan yang terakhir adalah competitive advantage. Lingkungan bisnis BI. Ekosistem bisnis intelligence yang pertama adalah data source, seperti database, CRM, ERP, IoT, dan sosial media. Yang kedua, layer yang kedua adalah ETL, proses, extract, transform, dan load. Layer 3, data warehouse atau repository terpusat. Layer 4, analytics, yaitu OLAP, data mining, AI atau ML. Dan layer yang kelima adalah presentation, yaitu ada dashboard, reports, dan mobile application. Selanjutnya adalah value chain dalam BI dan e-commerce.
Konsep dari value chain. Rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah dari input hingga output untuk pelanggan. Aktivitas utamanya yang pertama adalah inbound logistics, supplier management, dan inventory. Yang kedua, operations, yaitu data processing dan analytics. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu order fulfillment dan delivery. Yang keempat, marketing dan sales, yaitu digital marketing dan CRM. Dan yang terakhir adalah service, customer support dan chatbot. Selanjutnya adalah aktivitas pendukung. Yang pertama, infrastruktur, yaitu cloud computing dan security. Yang kedua, HRM, yaitu digital talent dan training. Yang ketiga, teknologi, yaitu AI, ML, Big Data, dan IoT. Dan yang terakhir adalah procurement, yaitu e-procurement systems. Nah, selanjutnya contoh value chain, yaitu di sini kita ambil Amazon. Amazon e-commerce leader. Aktivitas utama dari Amazon ini yang pertama adalah inbound, FBA Automated Warehouse, yang kedua operations, AI recommendations dan dynamic pricing, yang ketiga outbound, same day delivery dan tracking. Selanjutnya ada marketing, Prime membership, personalized email, dan yang terakhir adalah service 24/7 support easy returns. Keunggulan yang kompetitif, yang pertama AWS infrastruktur atau cloud, yang kedua machine learning untuk prediksi demand, yang ketiga Alexa integration atau voice commerce, yang keempat network effect yang kuat, dan yang terakhir adalah customer centric culture. Selanjutnya yang keempat adalah model bisnis digital. Bisnis model canvas untuk digital. Framework untuk merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan model bisnis digital. Key partners, platform providers, payment gateways, dan logistik. Untuk key resource, teknologi stack, data, brand, dan network. Selanjutnya customer relationships, yaitu seperti self-service, community, dan automation. Untuk customer segment, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu B2B, B2C, dan niche markets. Untuk key activities, yaitu platform development, data analytics, dan marketing. Value proposition, yaitu convenience, personalization, dan price. Untuk channels, yaitu website, mobile application, dan social media. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu teknologi, marketing, dan operations. Selanjutnya, model revenue bisnis digital. Yang pertama, transaction fee, atau komisi dari setiap transaksi. Contohnya, Tokopedia 2-5% dan Gojek. Subscription atau pembayaran berkala, contohnya adalah aplikasi Netflix dan aplikasi Spotify. Selanjutnya adalah advertising atau pendapatan dari iklan, contohnya Google Ads dan Facebook. Yang keempat adalah freemium, gratis dasar dan bayar premium. Contohnya adalah Canva dan LinkedIn. Yang kelima adalah direct sales, penjualan produk langsung. Contohnya seperti Zalora dan Berrybenka. Dan yang terakhir adalah data monetization, yaitu jual insight dari data. Contohnya adalah analytics platforms. Selanjutnya, studi kasus Gojek Business Model. Gojek adalah super app ekosistem dengan value proposition 20 plus layanan dalam satu aplikasi, kecepatan dan kemudahan, harga transparan, cashless payment atau GoPay. Revenue streams, yaitu komisi transportasinya 20%, komisi GoFood 25%, GoPay transaction fee,
subscription Go Club, dan advertising dalam aplikasi. Yang kelima, arsitektur bisnis intelligence. Lapisan arsitektur BI. Nah, arsitektur BI terdiri dari beberapa lapisan yang saling terintegrasi untuk mengubah data mentah menjadi insight yang actionable. Layer 1, data source, yaitu database, files, APIs, dan IoT sensor. Layer 2, ETL atau extract, transform, load, dan data quality. Layer 3, data warehouse, central repository, dan data marts. Layer 4, analytics engine, OLAP, data mining, dan ML algorithms. Dan yang terakhir adalah layer 5, yaitu presentation seperti dashboard, reports, dan alert. Infrastruktur dari teknologi BI. Yang pertama, data storage. Data warehouse seperti Oracle, SQL Server, dan Teradata. Data lake seperti Hadoop, Amazon S3, Azure Data Lake. Yang ketiga adalah NoSQL, yaitu MongoDB, Cassandra, ataupun Redis. Selanjutnya, ETL tools. Yang pertama, Informatika Power Center. Yang kedua, Talent. Yang ketiga, Apache Spark. Dan yang keempat adalah AWS Glue. Selanjutnya, Analytics dan BI Tools. Yang pertama, Tableau, Power BI, dan Qlik. Yang kedua, Google Analytics dan Looker. Yang ketiga, SAP Business Object. Dan yang terakhir, IBM Cognos. Selanjutnya adalah AI atau ML Platforms. Yang pertama, TensorFlow dan PyTorch, Azure ML, AWS SageMaker, DataRobot, dan H2O AI. Selanjutnya, strategi e-business. Komponen strategi e-business. Strategi e-business ini yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup teknologi, proses, dan people. Digital marketing. Produk, yaitu digital product atau service. Price, dynamic pricing, dan personalized. Place, online channels, dan omnichannels. Promotion, SEO, SEM, dan social media. People, customer service, community, proses, customer journey, automation, dan physical evidence seperti website, app, UX, dan UI. Strategi kompetitif. Yang pertama, cost leadership, efisiensi operasional. Yang kedua, differentiation, unique value proposition. Yang ketiga, focus atau niche, yaitu segmen pasar spesifik. Yang keempat adalah innovation, first move advantage. Dan yang terakhir adalah network effect, platform ecosystem. Selanjutnya, analisis strategi e-business. Framework analisis SWOT digital. Yang pertama, strength atau internal, yaitu teknologi infrastrukturnya, digital capabilities, data asetnya, dan brand online presence. Selanjutnya, untuk W-nya adalah weakness, ini juga internal, yaitu ada legacy system, digital skills gap, cyber security, dan user experience issue. Selanjutnya adalah opportunities eksternal. Yang pertama, market digitalization, emerging technologies, new customer segment, dan strategi partnership. Dan yang terakhir adalah trade, yaitu ini juga eksternal, di mana di sini ada competitors innovation, regulatory changes, technology disruption, dan cyber security attack. Selanjutnya adalah perbandingan strategi BI. Kelebihan strategi BI yang pertama real-time insight, yaitu keputusannya cepat berdasarkan data terkini. Yang kedua predictive capabilities, antisipasi tren dan perilaku pelanggan. Yang ketiga cost reduction, identifikasi inefisiensi operasional.
Yang keempat, competitive advantage, pemahaman pasar yang lebih dalam. Yang kelima, data-driven culture, keputusan berbasis fakta bukan intuisi. Dan yang terakhir, personalization, layanan yang disesuaikan untuk setiap pelanggan. Kekurangan dan tantangan. Yang pertama, high initial cost, investasi infrastruktur dan software yang mahal. Yang kedua, complexity, integrasi sistem yang rumit. Yang ketiga, data quality issue, garbage in, garbage out. Yang keempat, skill gap, kekurangan data scientist dan analisis. Yang kelima, privacy concerns, regulasi GDPR dan data protection. Dan yang terakhir adalah change resistance, budaya organisasi yang belum siap. Solusi sistem informasi untuk BI. Pendekatan solusinya adalah implementasi sistem informasi yang efektif untuk mengatasi permasalahan bisnis intelligence. Yang pertama, dashboard eksekutif real time. Masalahnya itu manajemen tidak memiliki visibilitas real time terhadap KPI. Solusinya implementasi dashboard interaktif dengan visualisasi data real time menggunakan Power BI atau Tableau, integrasi data dengan warehouse untuk update otomatis. Yang kedua adalah predictive analytics untuk sales forecasting. Masalahnya, kesulitan memprediksi demand dan inventory management. Untuk solusinya, machine learning, model untuk prediksi penjualan, analisis tren historis, seasonal patterns, dan faktor eksternal. Dan yang terakhir adalah customer 360 derajat view. Masalahnya adalah data pelanggan akan tersebar di berbagai sistem. Solusinya, data integration platform untuk menyatukan data dari CRM, e-commerce, sosial media, dan support tiket yang menjadi single customer view. Yang ketujuh, evaluasi kesuksesan implementasi BI. Faktor kesuksesan adalah yang pertama, executive sponsorship, dukungan top manajemen. Yang kedua, clear business objective, tujuan yang terukur. Yang ketiga, data governance, kualitas dan standarisasi data. Yang keempat, user adoption, training dan change management. Yang kelima, scalable arsitektur, infrastruktur yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah quick wins, hasil cepat untuk momentum. Selanjutnya, faktor kegagalannya juga ada 6. Yang pertama, lack of strategy, implementasi tanpa roadmap, poor data quality, data tidak akurat atau tidak lengkap. Yang ketiga, resistance to change, kultur yang menolak perubahan. Yang keempat, unrealistic expectation atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang kelima, budget atau skill yang kurang. Dan yang terakhir adalah mengabaikan aspek people dan proses. Hanya teknologi fokus only. Nah, selanjutnya Key Performance Indicator atau KPI untuk BI. Business Impact KPI. ROI atau Return of Investment dari BI Implementation. Revenue Growth atau peningkatan revenue setelah BI. Cost Reduction atau penghematan operasional. Market Share atau pertumbuhan pangsa pasar. Customer Satisfaction atau NPS CSAT Scores. Operation KPI. Yang pertama, data quality score, akurasi dan kelengkapan data. Yang kedua, query response time, kecepatan analytics. Yang ketiga, user adoption rate, user yang aktif menggunakan BI. Report akurasi atau tingkat kesalahan laporan. Dan dashboard usage, frekuensi akses dashboard. Selanjutnya, studi kasus suksesnya di sini saya mengambil aplikasi Netflix. Netflix ini adalah data-driven content strategy. Background-nya, Netflix menggunakan big data dan analytics untuk mengoptimalkan content creation, recommendation, dan customer experience. Untuk BI implementation-nya, viewing data collection.
tracknya adalah 100 billion events per hari. Yang kedua, recommendation engine, yaitu 80% konten ditonton dari hasil rekomendasi. Yang ketiga, content analytics, yaitu data driven decision untuk konten original. A/B testing, yaitu ribuan atau ratusan eksperimen untuk optimize UX-nya. Dan yang terakhir adalah predictive analytics, forecast demand untuk konten licensing. Nah, hasilnya ada 230 juta subscriber di seluruh dunia. Churn rate-nya kurang dari 5%, untuk industri average itu 10-15%. Hit rate untuk original kontennya adalah 70% plus. Industri itu hanya 30%. Dan yang terakhir, personalization-nya menghemat sampai 1 billion per tahun dari reduced churn-nya. Selanjutnya untuk target data yang gagal, yaitu adalah target data breach. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2013, hacker mencuri data 40 juta kartu kredit dan 70 juta customer record melalui vendor sistem yang terkompromis. Penyebabnya adalah weak vendor security management, poor network segmentation, security alerts ignored oleh tim, dan kurangnya monitoring dan respon, serta outdated security infrastruktur. Dampaknya adalah total kerugiannya mencapai 292 million. Stock price-nya menurun hingga 46%. CEO dan CIO-nya mengundurkan diri, dan brand reputation damage yang signifikan. Jadi yang bisa diambil dari pelajaran kali ini itu cyber security harus menjadi prioritas strategi, vendor risk management yang ketat, real time security monitoring dan automate response. Dan yang terakhir itu adalah regular security audit dan penetration testing. Selanjutnya, best practice implementasi untuk BI. Yang pertama, start with business problem, bukan hanya teknologi. Identifikasi business question yang perlu dijawab sebelum memilih tools. Kita harus fokus pada value creation-nya. Yang kedua, ensure data quality from day one. Yang ketiga, build for scalability and flexibility. Yang keempat, invest people and change management. Dan yang terakhir adalah iterate and improve continuously. Tren masa depan BI dan e-commerce. Yang pertama adalah AI dan machine learning. Yang kedua, blockchain dan Web3. Yang ketiga, metaverse commerce. Yang keempat, hyper personalization. Yang kelima, sustainable commerce. Dan yang terakhir adalah voice dan conversational commerce. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama untuk e-commerce dan e-business, transformasi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi. Sukses faktor customer-centric approach dan continuous innovation. Yang kedua, business intelligence. Yang ketiga, future outlook, AI, blockchain, metaverse, dan sustainability akan shape the future. Organisasi harus agile, adaptif, dan willing to experiment dengan teknologi baru. Critical success factor yang pertama itu strong leadership dan clear vision, customer first mindset, data driven culture, continuous learning dan inovasi, teknologi enablement, dan yang terakhir rekomendasi untuk praktisi. Untuk mahasiswa, develop technical skill seperti data analytics, programming, dan cloud computing. Understand business context, bukan hanya teknologi. Membangun portfolio project dengan real world data. Stay update dengan industri trend dan best practice. Dan yang terakhir, network dengan
menjoin dengan community. Untuk business leader, investasi di digital transformasi dengan strategic priority, build data-driven culture dari top down, partner dengan teknologi expert. Untuk technical teams, fokus untuk solving business problem, bukan hanya untuk membangun sistem, dokumen dan share knowledge across team, dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi mengenai materi business intelligence dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.